Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Pesawat karavan milik Dabi Air tergelincir di Bandara Kogapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Jelang Natal, minyak tanah di Merauke mulai langka. Harga sayur mayur di Mimika mulai melonjak. Pesawat karavan milik Dabi Air dengan pilot Kapten Irela dan kopilot Henry tergelincir saat mendarat di Bandara Kogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Pesawat terbang dari Bandara Nabire tujuan Kogapa dan saat mendarat pilot tidak dapat mengendalikan pesawat karena diduga landasan licin sehingga pesawat tergelincir menabrak bukit. Setelah terjadi insiden kecelakaan pesawat di Bandara Kogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya. Kejadian di mana pesawat tersebut diduga tergelincir karena licinnya landasan pada saat sampai di areal parkir pesawat menabrak bukit yang ada di sekitarnya situ. Untuk penumpang 5 orang dan 2 kru daripada pesawat, ada 3 orang yang terluka termasuk pilot tersebut, dan saat ini sedang dalam penanganan medis di Koramil, Kogapa, dan menunggu evakuasi dari Nabire. Pesawat membawa 5 penumpang serta sembako. Akibat insiden itu, Kapten Irela mengalami luka lecet di pelipis dan langsung dievakuasi ke Puskesmas Homeo. Sementara pesawat mengalami kerusakan dan masih di landasan Kogapa. Arthur melaporkan dari Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Minyak tanah di Merauke menjadi barang yang langka. Apalagi menjelang Natal dan Tahun Baru, sebagian masyarakat yang masih mengandalkan bahan bakar ini hampir putus asa mendapatkannya. Warga di distrik Semangga menyerbu agen yang masih menjual minyak tanah. Mirip hajatan besar, warga berbondong-bondong antri sejak pukul 7 pagi hingga 3 sore untuk mendapatkan minyak tanah. Sebagian datang dari lokasi yang jauh hanya untuk mendapatkan 15 liter minyak tanah yang sudah dijatah agen. Untuk mendapatkan minyak tanah, warga harus membawa kartu keluarga dan minyak sebanyak 15 liter harus dipakai sehemat mungkin hingga 2 minggu lamanya. Setelah itu baru mereka bisa antre lagi untuk mendapatkannya. Ibu dari jam berapa tadi datang sini terus balik lagi? Tadi jam 8 datang. Jam 8 datang. Balik lagi karena curiganya masih jauh. Masih jauh ya, masih panjang ya. Nah, biasanya kalau begitu jam berapa baru terisi nih, Bu? Oh, nggak jadi beli teh tergantung antrian, Pak. Iya, biasanya jam berapa? Ini sekarang udah jam 1. Sekarang jam berapa biasanya? Jam 2 atau jam 3 ya? Dapatnya berapa liter? 15 liter aja ya. Ibu bawa berapa jerigen ini? Ini bawa 15 jerigen saja. Ya maksudnya 1 kakak. 1 kakak saja. Tadi dari jam berapa antri? Jam 8? Jam 7. Jam 7 ya. Ini sekarang sudah jam 1 ya. Jam 1 belum dapat ya? Belum, masih kurang 19 lagi. Nah, ini kalau dijatah berapa per 1 orang ini? 15 liter aja. Itu untuk berapa hari punya? Tergantung keluarga sih, kalau tergantung pemakaian juga. Di sini untuk bukanya berapa hari melayani? 2 minggu sekali ya. Masyarakat meminta perhatian serius Pertamina agar mengatur kuota dan distribusi minyak tanah di Merauke karena kelangkaan minyak tanah ini sudah meluas ke sejumlah distrik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Kerom memusnahkan 700 gram ganja dari Papua New Guinea di halaman Mapolres Kerom.
Barang bukti ini disita dari 2 pengendara saat razia di Jalan Trans Papua. Ganja ini dibakar dan disaksikan kedua tersangka. Dilakukan penimbangan berat BB tersebut sebanyak 740,88 gram dan disisihkan 0,5 untuk uji lab, 1 gram untuk di persidangan besok itu, di mana ganja yang akan dimusnahkan ini sisanya 739,38 gram yang akan kita musnahkan setelah kita sisihkan untuk uji lab 0,5 dan 1 gram untuk tingkat penuntutan nanti. Setengah gram ganja disisihkan untuk pengujian di laboratorium dan 1 gram sisanya sebagai barang bukti di pengadilan. Arthur melaporkan dari Kabupaten Kerom, Papua. Kepolisian Resor Merauke meminta warga waspada dengan kejahatan jambret yang biasanya marak menjelang Natal dan Tahun Baru. Kasih Humas Polres Merauke AKP Ahmad Nurung meminta warga tidak mengenakan perhiasan mencolok saat bepergian karena bisa memancing pelaku kejahatan. Seringnya terjadi kejadian kasus jambret yang ada di Kota Merauke ini. Perlu dihimbau kepada seluruh masyarakat Kota Merauke dan sekitarnya, apabila ingin bepergian ataupun mengambil uang di bank, di ATM, alangkah baiknya lebih berhati-hati. Kalau perlu ya kita menggunakan pengawalan ya, kalau jumlah besar melakukan pengawalan. Kemudian ya diharap juga kepada masyarakat itu sendiri untuk lebih memperhatikan supaya jangan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, seperti kasus beberapa yang terjadi di pertigaan-pertigaan ataupun persimpangan jalan yang ada di Merauke. Ya, dihimbau kepada masyarakat supaya pada saat berkendara ya jangan menggunakan HP pada saat menyetir atau mengendarai kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4. Karena kenapa? Selain memudahkan untuk terjadi suatu kecelakaan, juga gampang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menjamret ya, seperti itu. Sehingga perlu kehati-hatian, kewaspadaan dari kita masing-masing. Warga juga diminta melapor jika melihat orang mencurigakan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.